Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa an yu'azza ahluhu ba'da mautihi ila salasati ayyamin. Benar ya. Dan disunatkan oleh bahwa ditakziahi keluarganya mayit sesudah kematiannya mayit ila salasati ayamin, sampai 3 hari. Fayuqalu lil kafiri fil kafiri, maka dikatakan bagi orang yang terkena musibah, orang kafir, pada mayit yang kafir, akhlafallahu alaika wala naqasa adaduka, moga-moga menggantikan oleh Allah atasmu dan tidak mengurangi oleh bilangan, yakni jumlahmu. Wa yuqalu lil muslimi fil muslimi, dan diucapkan bagi orang yang terkena musibah, orang muslim, pada mayit yang muslim, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika, moga-moga membesarkan oleh Allah akan ganjaran pahalamu dan membaguskan oleh Allah akan hiburan kesabaranmu dan mengampuni oleh Allah bagi mayitmu. Wa yuqalu lil muslimi fil kafiri a'zamallahu ajraka wa sabbaraka, dan diucapkan lil muslimi bagi orang yang terkena musibah, orang muslim, pada mayit yang kafir, a'zamallahu ajraka, moga-moga membesarkan oleh Allah akan ganjaran pahalamu, wa sabbaraka, dan moga-moga memberikan kesabaran oleh Allah akan kamu. Au alhamaka sabra, atau bacaannya alhamaka sabra, moga-moga mengilhamkan oleh Allah akan kamu akan kesabaran. Wa yuqalu lil kafiril muhtarami fil muslimi ghafarallahu limayyitika wa ahsana azaaka, dan diucapkan bagi orang terkena musibah, orang kafir yang dimuliakan, fil muslimi, pada mayit muslim, ghafarallahu limayyitika, moga-moga mengampuni oleh Allah bagi mayitmu, wa ahsana azaaka, dan membaguskan oleh Allah akan hiburan, yakni kesabaranmu. Wa yusannu ijabatu ta'ziyati, dan disunahkan menimpali takziah, binahwi, dengan seumpama jazakallahu khairan wa taqabbala minka, moga-moga membalas
akan kamu oleh Allah dengan kebaikan yang banyak dan menerima oleh Allah daripadamu. Faidatun, adapun ini yaitu satu faedah. Arsalal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ila ba'di ashabihi, mengirim surat oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kepada sebagian sahabatnya Imam Syafi'i, yu'azzihi, bertakziah oleh Imam Syafi'i akan sebagian sahabatnya, fibnin lahu, pada anak laki-laki yang bagi si sebagian sahabatnya qad mata, yang sungguh mati oleh si ibnin. Bikaulihi, dengan perkataan Imam Syafi'i, inni mu'azzika la anni ala siqatin minal khuludi walakin sunnatud dini. Sesungguhnya aku, yaitu bertakziah kepadamu, tidak bahwa aku itu atas keyakinan daripada kekal di dunia, akan tetapi yaitu sunnah ajaran agama. Famal mu'azzi bibaqin ba'da maitihi walal mu'azza walau asya ila hini. Maka tidaklah yang melayat, yang bertakziah, yaitu kekal sesudah matinya mayitnya si muazzi, wa famal muazza, maka tidaklah yang ditakziahi, bibaqin, yaitu kekal, ba'da mayitihi, sesudah mayitnya muazza, walal muazzi, dan tidak pula orang yang bertakziah, walau asya ilahini, sekalipun hidup keduanya muazza dan muazzi, ilahinin, sampai waktu yang lama. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudahlah kita menguburkan mayit, udah ditalkinin sudah, maka pada pulang tuh orang-orang ya, pada pulang. Maka sunat tuh malamnya nih mengadakan, namanya disebut sholat hadiah. Malamnya saudara, sunat kita melaksanakan habis maghribnya tuh, daripada penguburan mayit udah dikubur begitu, maka malamnya tuh sunat mengerjakan sholat hadiah. Sebelum ngomongin takziah, biar kita tuntas tentang penguburan. Kan ada ajaran sebelum ngubur, ada ajaran ketika penguburan, ada ajaran sesudah penguburan. Kan tadi sudah ngomongin talqin sudah, ya kan? Maka di antara ajarannya tuh malam sesudah penguburan tuh mengerjakan sholat hadiah. Sholat hadiah sunat malam sesudah penguburan. Ini hari dikubur, ya kan? Nanti malam tuh habis maghrib, habis ba'diyah maghrib, sholat tuh, sholat hadiah. Namanya banyak bahasanya, tapi intinya sama.
Ada yang menyebut sholatul wahsyah, ada yang menyebut sholatul unsi fil qabri, ada yang menyebut sholat hadiah. Kami lebih memilih bahasa sholat hadiah yang familiar. Tak ubahnya ada duit, ada uang, ada doku, ada fulus. Kita lebih senang menyebut kata duit, walaupun uang sama juga, fulus dia juga, tapi lebih familiar gitu. Begitulah menyebutkan istilah sholat hadiah lebih populer dibanding sholat wahsyah atau sholat unsi fil qabri. Namanya dia sama. Kenapa kita sebutin? Takut ada yang ngajarin sholat wahsyah, dia juga. Takut ada yang ngajarin sholat unsi fil qabri, dia juga. Ada yang ngajarin sholat hadiah, dia juga. Dalam satu hadis diriwayatkan daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula fil qabri. Kata Nabi, tidak datang pada orang yang mati itu, yang meninggal, yang paling stres tingkat dewa, stres banget, kecuali malam pertama di alam kubur. Malam pertama pengantin aja bingung dia, padahal dia udah pacaran lama. Ini bagaimana ini? Itu apalagi di kubur yang dia tidak pernah ngalamin dulu, baru ngalamin malam pertama di alam kubur. Paling stresnya orang kalau ngalamin malam pertama di alam kubur. Maka Nabi menyuruh, farhamu mautakum bisadaqah, sayangi keluarga yang udah mati itu karena stres, kasihani lewat pintu sedekah. Kalau enggak punya, sedekah sholat hadiah, nolongin dia malam pertama di alam kubur. 2 rakaat sholatnya. Setiap rakaat, kata Nabi, membaca surat kulhu, surat kulhu. Jadi bacaannya pertama ayat kursi, susunannya kedua al-hakumut, ketiga kulhu 11 kali. Habis sholat dolin amin, baca ayat kursi dulu, lalu kemudian al-hakumut, lalu kemudian kulhunya 11 kali rakaat pertama. Udah selesai, biasa ruku kan begitu. Ntar bangun lagi, dah selesai sujud, rakaat kedua bacaannya sama, ayat kursi, apalagi al-hakumut, ama kulhu 11 kali, kulhu
11 kali. Biasa tasawuf akhir nanti dah. Niatnya bagaimana? Niatnya ya usolli sunnatal hadiyati ila ruhi titik-titik rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah hadiah untuk ruhnya. Bahasa Indonesianya arwahnya. Indonesia jarang ngomong ruh, ngomongnya arwah. Itu bahasa Indonesia itu, bukan bahasa Arab, dari bahasa Arab. Begitu. Untuk arwahnya titik-titik ya Pak Anu gitu. 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau unsi fil qabri ya tinggal di rumahnya kalau demen begitu. Tapi yang umum begitu bacaannya. Baca suratnya kayak tadi 2 rakaat udah selesai, salam doa. Doa pendeknya Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata. Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri titik-titik. Ya fulan dah, ya titik-titik. Ya Arhamar Rahimin. Nah, pendeknya segitu. Pendeknya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mengerjakan sholat hadiah ini dan engkau mengetahui maksud tujuanku yang saya kehendaki ini. Ya Allah, kirimkan ganjaran pahala sholat hadiah ini ke kuburan si An. Begitu namanya sholat hadiah. Udah pernah ngerjain belum? Belum. Ngerjain. Begitu. Begitu. Mumpung lagi ngaji ini aja, jenazah aja, biar enggak perlu kitab yang gede-gede lagi. Ini kan adab pasca penguburan namanya. Malam pertama tuh waktunya ba'da maghrib. Ba'da maghrib waktunya. Maghrib itu sholat hadiah atau sholat waksa. Waksa itu artinya stresnya mayit di kubur. Begitu. Sholat unsi fil qabri, nenangin orang stres di kubur. Sama isinya dia juga. Kalau kita tuh kerjain itu, kata Nabi, kita kerjain nih sholat hadiah buat mayit kita, kerjain itu, fayab'asullahu subhanahu wa ta'ala min sa'atihi alfa malak. Allah kirimin kalau udah sholat hadiah 1000 malaikat bawain ganjaran sholat hadiah yang menenangkan mayit
kagak stres di alam kubur. Bentuknya cahaya, kan kuburan gelap, jadi terang kuburannya, adem, kan nggak ada AC. Rumah kamar kita yang gede aja nggak pakai AC, ngap, apalagi kuburan yang cuma 2 meter ya kan, lebih-lebih ngapnya. Maka dibantuin dengan namanya sholat hadiah. Ulama banyak tulis dalam kitab-kitab mereka, begitu kerjain, begitu so begitu kerjain sholat hadiah. Nyuruh temennya nggak apa-apa, nyuruh temennya, bang bantuin ya sholat hadiah, begitu almarhum bapak nih, gitu ya, kasihin aja nasi padang sebungkus ya kan, sebagai ucapan makasih, begitu. Kalau nggak ada bungkusnya aja, namanya sholat hadiah. Kalau kita jadi anaknya aja langsung merjain sholat hadiah, begitu sholat nolongin keluarga kita, bapak kita. Maghrib ngerjainnya tuh sholat hadiah. Waduh, waktu bapak gua mati kagak lebih, ya udah nanti malam aja dah, nggak apa-apa, begitu ngodoin ya, begitu ganjaran gede. Bahkan Syekh Nawawi itu dalam kitab Bapak ya Nihayatuz Zad, beruntung sekali, tubah, berbahagia orang yang mengerjakan sholat hadiah ini, ganjarannya besar bagi orang yang ngerjain, gede banget ya, nolongin. Saya tulis tuh selengkap dengan doa-doa panjangnya pada buku Al-Wijazah tentang sholat jenazah dengan berbagai aturan-aturannya. Di ujungnya tuh saya kasih tulisan tuntunan sholat hadiah dengan doa yang panjang. Judul bukunya itu Al-Wijazah fi Ahkami Sholatil Janazah, atau bahasanya itu tata cara sholat jenazah kalau nggak salah itu dengan bacaan yang kita praktek sholat itu ada lengkap di situnya, bacaan sempurna, laki perempuan bocah apa begitu. Di ujungnya itu ada tuntunan ajaran sholat hadiah supaya tidak hilang, karena ajaran Nabi tuh kalau enggak dikerjain dikata baru, nih nyeleneh nih ngasih ajaran baru, padahal ajarannya mau dari 14 abad yang lalu, cuman kitanya enggak pada ngerjain, jadinya hilang, banyak yang hilang. Jadi kalau dikerjain dikata aneh begitu. Ngajarin ngurban kambing aja kakinya dilepas, yang belakang yang kanan 3 diikat. Ini ajaran baru, gara-gara teman-temannya yang ngajarin 4 sampai begitu sampai kambingnya stres gitu, karena enggak bagaimana cara dia yang diajari nama Nabi, begitu kurang, akhirnya jadi ribut begitu. Karena minas sunanil mahjurah,
ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi banyak, sampai ada ulama itu kumpulin sekitab tebel tentang sunanil mahjur, ajaran Nabi yang kagak diamalin lagi oleh umatnya, begitu, oleh umatnya. Yang paling parah ya sholat safar, sholat sunnah di perjalanan. Ini dari rumahnya nih menuju masjid Al-Ikhlas, sholat di jalanan, dari bawah di jalannya, Allah saya sholat sunnah mutlak 2 rakaat, Allah ngadep kiblat, habis itu jalan baca Fatihah, baca surat sambil jalan. Udah selesai surat, ruku, ngadep kiblat lagi, ruku, sami Allah, sujud, duduk sujud, sujud lagi, diri, jalan. Baca Fatihah, baca surat, ruku, ngadep kiblat lagi, intidal, sujud, masih ngadep kiblat, duduk atau sujud, sujud lagi, diri, tasawuf, ngeduduk tasawufnya sambil jalan. Innaka Hamidum Majid ya muqallibal qulub, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir lagi dari rumah, terus sampai nyampe Masjid Al-Ikhlas. Itu ajaran Nabi, namanya sholat sunnah safar. Udah ngerjain belum? Pulang dari sini, pulang dari sini ke rumah, begitu tuh dia trotoar. Kata orang apa dikata? Tuh, gara-gara ajaran Nabi yang udah mati, udah kagak amali. Makanya Nabi bilang, man ahya sunnati inda fasadiha falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang ngidupin kembali ajaranku sesudah mati ditinggalin umat, ganjarannya mendapatkan 100 mati syahid. Orang mati syahid ada 100, sama dia ngerjain itu, gedean itu, saking dampaknya berat. Ini ngaji di mana, kemudian kayaknya udah kagak cocok tinggal di Kebon Jeruk, kudu digeser ke apa tuh namanya, Grogol. Ini udah miring gitu, miring begitu. Padahal ajaran Nabi namanya sunnah, banyak ajaran-ajaran mahjuroh begitu. Kalau di Arab seni, kita kalau di Mekah berani, kalau di Indonesia enggak, kita juga ngeri juga kita. Begitu. Tuh begitu. Kalau di sini enggak berani. Kalau di Mekah ada teman kita nanya, ngapa tuh orang di trotoar lagi ruku sujud? Namanya sholat sunnah safar. Ntar bangun jalan, ngikuti tujuannya. Ntar begitu lagi. Begitu. Kalau jalan kaki ada aturannya, kalau berkendara ada aturan, sambil naik motor ada, dia aja namanya sholat sunnah safar semuanya. Tapi udah kelewat ini sebetulnya pada bab-bab yang lalu, bab syarat sholat. Kalau kitab kita ini singkatnya, malam pertama tuh ba'da maghrib sholat hadiah, namanya sholat hadiah, ganjarannya besar begitu bagi orang yang mengerjakannya. Nah, kemudian pagi ini kajian kita tentang hukum takziah. Pagi ini kita ngaji tentang hukum takziah. Takziah itu apa ya? Takziah itu secara bahasa artinya
tasliyah wat tasabbur liman usiba ayya musibatin kanat. Takziah artinya menghibur, menyuruh sabar kepada orang yang terkena musibah, model apa aja musibahnya. Pokoknya apa aja orang yang terkena kesedihan, itu sunat kita takziah. Takziah itu menghibur. Menghibur tuh nenangin. Begitu. Nenangin. Itu sunat. Kehilangan sendal jepit, gara-gara naik motor pas jepit diambil sendalnya. Begitu. Kehilangan motor, kehilangan apa aja, termasuk kehilangan keluarganya. Dan umumnya sih bahasa takziah ini di kita nyempit, yaitu ketika orang kehilangan keluarga dengan diambil nyawanya, yakni dengan kematian familinya. Itu takziah ini hukumnya kata kitab kita wa an yu'azza ahluhu sunnah. Tuh, kita udah ngomongin hukum. Jadi hukum takziah ini adalah sunnah takziah. Kita sunnah takziah itu sunnah. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man azza akhahu bi musibatin kasahullahu khullatan min hulalil karamah yaumal qiyamah. Kata Nabi, siapa orang yang bertakziah kepada orang lain yang terkena musibah, maka kelak dia akan dikasih pakaian kemuliaan di akhirat. Sebab dia menghibur orang yang terkena musibah, maka ganjarannya besar. Sunnah hukumnya. Orang lainnya bisa orang kafir, orang lainnya bisa orang muslim. Takziahnya sunnah. Biar kata kafir, tetangga kafir, kita sunnah takziah. Diatur oleh Islam. Bagaimana? Ada 4 ini takziah ini. Ada 4. Pertama, ini biar gampang. Muslim keluarganya yang mati muslim. 2, muslim keluarganya yang mati kafir. Kan bisa aja kakak beradik, adiknya kafir, kakaknya muslim, si kafirnya mati, yang ininya muslim. Jadi bisa aja yang dapat musibah muslim, yang mati muslim. 2, muslim yang mati agamanya kafir non muslim. Bisa aja kafir yang matinya kafir. 4, kafir yang matinya muslim. Bisa begitu.
Paham nggak tuh maksud gitu? Hah? Jadi kan ada orang dalam sekeluarga bisa beda agama, bisa beda agama. Kalau ini tetangga kita Muslim yang meninggal agamanya Islam, cara takziahnya diatur. Tetangga kita Muslim, tapi keluarga yang meninggal ini kafir, agamanya non Muslim, diatur. Tetangga kita kafir, tapi yang meninggal Muslim, saudaranya dia, kita cara takziahnya diatur. Tetangga kita non Muslim, keluarganya non Muslim, diatur. Ada apa? Cara takziah. Sunnah takziah nih sunnah. Berapa hari sejak tahu? 3 hari. Tiga hari. Kalau belum tahu, ya sejak 3 hari sejak kematian. Kalau tahu, ini kita tahu 3 hari sejak meninggalnya. Kalau enggak tahu, 3 hari sejak tahu. Ada di Papua, enggak tahu meninggal, atau ada di Jakarta, enggak tahu keluarganya di Jawa meninggal, temennya apa. Pas pulang Lebaran emang nggak pulang gara-gara COVID. Begitu mau pulang ketemu PKM, begitu susah. Jadi pas pulang si Anu meninggal setahun yang lalu. Takziah sunnah sejak tahun tuh hampir 3 hari, karena dia baru tahu begitu. Jadi 3 hari itu bagi orang yang tahu dari sejak mati, bagi yang belum tahu sejak dapat berita. Itu namanya takziah. Bagaimana ucapannya? Kalau kita takziah tuh ucapannya bagaimana? Kalaulah dia Muslim, ini umumnya kita takziah kepada yang Muslim, maka kita baca begini nih sama dia, a'zamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa ghafara limayyitika. Tuh bacaannya begitu, bacaannya itu diajari. Bacaan takziahnya kalau Muslim yang meninggalnya mayitnya kita baca a'zamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa ghafara limayyitika. Itu bacaannya. Ama orang yang dapat musibah, si sohibul musibah jawab jazakallahu khair. Jawabnya begitu. Itu begitu yang diajari, yang kita pakai waktu takziah, turut berduka cita. Itu kita ngomongnya turut berduka cita, dijawab sama sebelum musibah yoi. Ini diatur dalam Islam, diatur cara takziah tuh bacaannya a'zamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa ghafara limayyitika. Bahasa Indonesianya
Semoga Allah kasih ganjaran pahala besar kepada Anda. Allah baguskan kesabaran Anda, dan Allah kasih ampunan mayit Anda. Islam tuh indah. Turut duka cita ya, iya baik. Bukan, ada doa cakep dari Nabi. Begitu. Kalau mau terjemah bebas, kita ketemu dia, ente yang sabar. Kalau mau bebas ngomongnya, ente yang sabar, ganjaran pahalanya besar. Kalau ente sabar ngadepi musibah ini, moga almarhum diampuni. Tuh singkatnya begitu. Tuh bahasa takziah kepada sebel musibah. Bahasanya begitu, ngomongnya. Itu kalau yang kita ajak bicara muslim, mayitnya muslim. Tapi kalau yang kita ajak bicara ini non muslim, mayitnya non muslim, diajarin ajaran Rasulullah tuh. Islam dikata radikul, kagak paham dia. Diajarin kalau orang itu non muslim, ini tetangga kita non muslim, teman kantor kita non muslim, mayitnya non muslim, kita takziah sunnah. Bacaannya apa? Karena dia non muslim, mayitnya non muslim, diajarin bacanya, akhlafallahu alaika wala naqasa adatuka. Begitu. Itu bacaannya kalau non muslim, akhlafallahu alaika wala naqasa adatuka. Ininya non muslim, teman kita nih, tetangga kita, mayitnya non muslim. Bagaimana kalau ininya non muslim tapi yang meninggal nih muslim, tapi dianya non muslim? Begitu. Bagaimana cara mengucapkannya? Kalau dia, maka kita ngucapinnya, kalau dianya non muslim, mayitnya muslim, bacaan kita ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika, atau dibalik, ghafarallahu limayyitika wa ahsana azaaka. Itu bacaan buat teman non muslim, mayitnya muslim. Moga Allah ampuni almarhum, ente bagus kesabarannya. Itu begitu ngomongnya, begitu ngomongnya, begitu. Kan bisa aja kita bertetangga non muslim, bisa kan, mungkin aja, atau bukan mungkin, emang nyatanya begitu, banyak, bisa aja. Tapi bagaimana kalau muslim, teman kita nih muslim tapi mayitnya non muslim, mayitnya nggak boleh minta ampunan nama Allah dosa, nggak boleh kalau mayitnya non muslim. Kalau tadi karena mayitnya muslim, maka kita bilang moga Allah ampuni almarhum, Anda sabarnya bagus, ghafarallahu limayyitika wa ahsana azaaka. Tuh begitu. Kalau kemudian non muslim, mayitnya adalah mayitnya non muslim, orangnya ini muslim nih, teman kita nih, maka bacaannya a'zamallahu ajraka wa alhamaka sabra. Begitu. Moga Allah
memberi ganjaran pahala yang besar kepadamu dan menganugerahi kesabaran. Jangan wa ghafaru limayyitika, wong mayitnya non muslim. Jangan ama non muslim kita bilang almarhum, dosa. Ngomong begitu mendiam. Kalau orang non muslim mendiam. Begitu. Mayitnya non mendiam. Kalau ama muslim almarhum, moga-moga diberikan rahmat. Kalau non muslim ndak boleh. Almarhum tongseng, gitu, tong plastik, begitu, tongseng, tong plastik. Kalau dia itu mendiang, tongseng, begitu, mendiang. Jadi almarhum, jadi doain untuk ini tak boleh. Bagaimana kalau kita diundang tahlilan? Mana non muslim kan nggak apa-apa, kemarin rasanya udah disinggung ya, belum, itu tahlilan. Tetangga kita non muslim minta tahlilan juga di rumahnya, datang, nggak apa-apa, tahlilan nggak apa-apa. Terus doanya lihat biasa, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimat, Allahumma warhamhum. Yang penting dia girang, ente dapat berkah dan bertetangga rapi. Dulu kami ajarin daerah Interkon, ada kakek-kakek tuh, Ustadz nanya begitu. Bagaimana ini saya suruh mimpin tahlilan ini Interkon banyak Cina. Udah tahlilan aja, nggak apa-apa. Minta 7 hari, ya 7 hari gak bagus. Begitu. Enggak, yang saya mau tanya doanya bagaimana? Ini saya ajari. Ini doanya begini. Nyarin doa. Kalau yang hidupnya, moga-moga Tuhan kasih kesabaran kepada bapak-bapak ini sebagai tuan rumah keluarga daripada mendiang. Tanyain bahasa. Dan dia doa baca Quran, gira begitu. Boro yang ngimamin kata dia, yang ngikutnya dibagi juga. Ya Allah, gitu. Sama yang ikutnya ini kudu diadain terus katanya. Begitu. Karena kan bergaul dengan budaya lokal, akhirnya dia merasa nyaman. Orang Idul Adha aja ngorban. Ada non muslim ngorban itu ada. Ini buat ngorban, enggak apa-apa, terima aja jangan. Ini udah bener. Ini ada modus suudzonmu doang. Modus. Terima aja dia terima, potong. Jatuhnya sodako. Orang yang disuruh ngorban muslim. Ini yang muslim kebalik gitu, malah yang dibeli arem sama tusukan. Ini kan parah ini. Boro belinya kambing ke arem. Ini muslim, dia yang beli kambing. Aduh, yang ngerti syiar Islam dia. Begitu. Emang ada yang belinya arem? Ada banyak. Yang kerudung mana? Waduh, ngorban, jangan. Itulah hak ngorban. Jangan nggak ngorban. Kalau nggak mampu kambing, ayam, latihan. Jangan nggak latihan, beli ayam aja. Kalau beli ayam kemana ya? Pasalnya ya, ke Manggisan. Pasar mana? Palmerah? Enggak. Pasar Dongkrok. Ya udah, pokoknya yang deket dah. Di situ juga ada tuh kayaknya tuh pasar kaget.
Nah, tapi ayam mati itu udah dipotong ya. Ada ayam hidup juga. Wah, ada. Iya udah tuh. Beli ayam hidup. Begitu Idul Adha dipotong. Begitu. Bagi sama tetangga. Begitu. Waktu selesai potong ngomong, ya Allah, ini yang saya mampu ngurban tahun ini kuatnya ayam. Kau beri rezeki saya tahun depan biar saya kuat kambing seperti ajaran. Begitu. Nanti insya Allah kalau sudah begitu tahun depan kuat. Bisa. Lah ngerokok aja kuat. Ngerokok mana jisokam lagi. Samsu. Sebungkus berapa itu? Hah? Samsu? Nih mana nih yang dagang-dagang nih? Sebungkus berapa Samsu? 20 berapa? 20.000. Baik. 20.000. Kalau lah kita ngerokok sebungkus sekali sebulan berapa tuh? 600.000 kali 10 bulan berapa tuh? 6 juta kali 12 bulan 7.200.000. Kalau dibeliin kambing dapat enggak? Dapat. Itu kalau 10.000. Kalau 2 bungkus, waduh. Jangan ngerokok mau kuat. Tiap tahun belinya arem mulu, arem sama tusukan. Ada nggak yang kayak begitu? Parah ini, parah. Maka kalau belum bisa ngurban kambing, latihan ayam. Nggak kuat saya beli ayam. Burung emprit begitu. Masa nggak mampu juga. Begitu sepeda aja mampu, motor sampai punya 3. Begitu ngurban haram mulu haram. Ada yang lebih parah, saya kipas dari tahun lalu udah beli buat ngipas. Itu sih nggak modal sama sekali. Ngorban, moga yang mampu nih ngorban besok ya. Yang mampu insya, yang belum mampu latihan. Latihan. Jangan nggak usah didongengin, takut viral. Emang nih apa ayamnya nih? Jadi saya ngorban ayam, ntar didongengin. Gitu. Pok minun ngorban ayam, ajaran baru. Rame nantinya jadi viral. Udah kasih aja ini ayam gitu, kasih. Alhamdulillah. Begitu latihan, nggak apa-apa. Mentah jangan udah dimasak, mentah sebagai amalan yang tinggi. Tidak ada amalan di Idul Adha selain mengalirkan darah, motong hewan, motong aja, kasih latihan. Insya Allah tahun depan tambah banyak duitnya dia. Beneran. Jangan ngantri begitu. Tiap tahun korban perasaan. Jangan. Balik pada materi takziah. Biar kata orang kafir, kita sunnah takziah dengan bacaan yang diatur bacaannya. Kenapa sampai 3 hari? Kalau udah lama dia udah tenangan. Jangan udah tenangan menimbulkan luka baru. Dia udah tenang, kita datang udah 45 hari. Aduh nangis lagi. Bukannya tenang, jadi bikin sedih.
Jadi dari pertama-tama tuh stres biar dia kagak stres. Takziah buat yang hidup, sholat hadiah buat yang mati. Begitu. Supaya tidak salah, ulama cakap. Karena enggak boleh keluarga musibah tuh duduk aja biar orang pada takziah. Itu salah dalam agamanya. Supaya tidak salah, ulama luar biasa ajarannya, kreatif. Udah baca la ilaha illallah, baca Quran. Kalau kumpul-kumpul baca Quran, sunnah Nabi, di mana mau ada orang mati maupun tidak ada orang mati, maka ini namanya terobosan sunnah supaya tidak bid'ah. Karena zaman dulu ya sahibul musibah duduk aja orang pada datang, supaya tidak begitu menjadi sebuah salah ajarannya. Ulama ngajarin, ada yang suruh sodako, dikasih tuh mangkok tuh, disuruh sodako, biar mau ngapain, mau sodako, begitu dengan ucapan ini, begitu mau ngapain, mau baca yasin, mau baca tahlil. Itu namanya luar biasa ulama supaya muslim rapi. Kayak begitu waktu mayitnya ada tuh, biar tidak menyalahi. Bagus apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita tuh dalam takziah. Pada prakteknya di kita takziah itu maksudnya tahlilan. Kita mau takziah nih malam keberapa? Malam ke-7. Maksudnya mau tahlilan. Itu di kitab tahziah malam ketiga doang. Itu takziah. Ini mau doain almarhum. Gitu, mau doain. Itu mah emang sunat, bukan urusan pada takziah. Kalau takziah memang sampai malam, sampai ketiga aja. Ngehibur mau nggak lama-lama. Kalau ngehibur sampai bulan-bulan, ini ada maunya ini, gitu. Pas janda ini aja dia, apa jangan-jangan udah diniatin sama dia, gitu. Tahlil aja orang belum datang, udah datang duluan, begitu. Orang belum. Nah ini ada maunya ini, yang kayak begini. Kata orang-orangnya jadi suudzon, jadinya begitu. Takziah ini apakah boleh pakai chat WA atau pakai surat? Boleh, enggak mesti datang. Pakai surat boleh. Tandanya Syekh Nawawi bilang di sini nih, faidatun. Ini satu faedah, enggak berdiri sendiri, tapi berbicara takziah boleh langsung dengan ucapan, boleh lewat jarak jauh, kirim surat, kirim email, kirim surat. Tandanya Imam Syafi'i kerjain. Waktu muridnya meninggal dunia, anaknya, anak daripada muridnya Imam Syafi'i, Imam Rabi' Al-Muradi meninggal, dia punya anak. Imam Syafi'inya jauh, dapat kabar, maka Imam Syafi'i kirim surat untuk muridnya Imam Syafi'i yang anaknya meninggal dunia, dengan bahasa pakai syair. Begitu bahasanya. Kata Imam Syafi'i, inni mu'azzika la anni ala siqatin minal khuludi walakin sunnatud dini famal mu'azza bibaqin ba'da maitihi walal mu'azzi
walau asha ila hini. Sesungguhnya aku menghibur kamu, bukan aku yakin akan langgeng masih hidup terus, akan tetapi sudah menjadi ajaran agama. Yang dihibur bakal mati, yang ngehibur juga bakalan mati. Emang ini mau takziah ajaran agama. Jadi Imam Syafi'i kirim surat, yang sabar, kita pada nunggu giliran, bukan karena Allah benci, bukan, karena memang sudah batas waktu hidupnya, jatuh temponya emang sekarang. Kita belum jatuh tempo. Anda yang saya takziahi, saya yang takziah, sama-sama bakalan nyusul, bakalan mati. Itu menunjukkan takziah bisa dengan tulisan, bisa dengan kirim surat, maksudnya bisa juga dengan datang. Takziah itu kayak begitu. Ala kulli hal, takziah itu sunnat hukumnya. Bagaimana dengan tahlilan yang ada? Ini berbicara ada malam ketiga, ada malam ketujuh, ada malam 14, 40. Ini adalah adat saja. Adat saja tapi punya sandaran. Adat begitu tuh, kayak begitu. Ya, kenapa sampai seminggu begitu? Ya, emang mampunya segitu. Ada yang sampai 40 hari, iya mungkin mampunya 40 hari. Ada yang 3 hari mungkin mampu. Ada yang enggak, iya enggak apa-apa, itu tahlilan sunat. Kalau yang sunat tuh jangan diributin. Yang diributin mah yang wajib, yang haram. Haram dikerjakan, ributin. Yang wajib ditinggalkan, ributin. Itu perlu, artinya nahi mungkar. Kalau yang sunat nggak usah diributin. Yang sunat jangan dibikin ributnya, itu dosa. Begitu. Yang sunat begitu. Ya, orang tahlilan, iya kan duit dia. Yang doain keluarga dia, kita yang kagak boleh. Kata kita itu bid'ah. Aduh, Anda mau ada anak pengen bakti sama orang tua, Anda tuduh bid'ah. Yang bid'ah Anda. Orang bakti sama orang tua kagak boleh. Ini yang ngelarang, ini yang bid'ah. Jadi yang bid'ah mana, yang sunnah mana, kebalik-balik. Jadi kegaduhan yang ada. Begitu. Kita harus bedakan takziah sama tahlilan, meski bahasa di adatnya sama begitu. Takziah 3 hari ya, karena ini niatnya menghibur. Adapun kita sedekah untuk almarhum, ya semampu kita, banyak terserah. Itu kok pakai tetangga, ya dia yakin sendiri juga mampu, biar banyak. Pengacara makin banyak pengacara, makin banyak nilainya. Kesempatan buat diterimanya banyak dari Allah. Begitu. Ini adab-adab sesudah meninggal. Itu diajarin. Baca la ilaha illallah, baca yasin, baca ini. Saya banyak tulis lah itu dalil-dalilnya. Sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan banyak ulama. Jangankan madhab Syafi'i, di luar madhab Syafi'i banyak.
begitu. Kita nggak perlu diributin yang kayak begitu. Singkatnya, sunat takziah diatur muslim takziah, kita ama takziah ama teman muslim mayitnya kafir, teman muslim mayitnya muslim, begitu. Teman kafir mayitnya muslim, teman kafir mayitnya kafir. Ini diatur. Betapa Islam itu merangkul semuanya, begitu. Biar dia orang kafir nggak apa-apa, takziah, bela sungkawa. Bahkan ada orang-orang dulu kalau orang Cina mati pakai ditaruhin bawang di matanya, kasih duit, begitu, begitu. Ada yang kayak begitu. Ini mau puli nangis. Nah, ini nanti yang dilarang, yang kayak begitu, begitu. Sedih wajar lah, manusiawi gitu. Keluarganya wafat. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Ada yang ditanya mungkin dari materi luarnya. Baik Bang Rahmat.